Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi, di mana terdapat beberapa hal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep TIK dan tren TIK, kemudian peran teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, dan juga dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, langsung saja. Ya, konsep teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa diartikan sebagai gabungan atau banyak yang menyebutnya sebagai peleburan dari dua konsep, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa ICT ini berarti semua perlengkapan, proses, prosedur, dan sistem yang nantinya digunakan untuk mendukung dan menghasilkan sistem informasi di sebuah organisasi. Kemudian juga ada yang berpendapat ya, Siahaan tepatnya mengatakan bahwasanya TIK ini selalu terdiri dari hardware dan software, di mana hardware ini diartikan sebagai segala sesuatu peralatan yang berupa fisik, sedangkan untuk software adalah perangkat lunak atau sistem yang dapat menjalankan atau berjalan dalam perangkat keras tersebut. Jadi bisa saya rangkum di sini dari definisi tersebut di atas bisa diartikan juga bahwa TIK ini adalah teknologi termasuk software dan hardware untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Ini adalah konsep dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya, berbicara mengenai TIK, kita juga akan bersinggungan dengan telekomunikasi sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dan juga adanya perkembangan TIK ini juga eh, didukung oleh perkembangan internet yang saat ini bisa dibilang memainkan fungsi penting ya dalam peran berkembangnya TIK. Nah, tidak dipungkiri juga bahwasanya TIK yang berkembangnya atau berkembangnya begitu cepat, secara tidak langsung ini akan mengharuskan manusia atau masyarakat untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Sehingga TIK bisa dibilang sangat berperan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa diilustrasikan dalam bagian di samping bahwasanya ICT ini, TIK ini terhubung ke hampir semua aktivitas ya. Mulai dari inventory, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Ya, ini adalah populasi penggunaan internet saat ini ya. Di tahun 2019 negara Cina itu memiliki pengguna internet yang paling tinggi, di mana terdapat 854 juta pengguna. Di mana Indonesia sendiri itu berada di posisi 4 teratas dengan 171 juta pengguna. Ini untuk pengguna internet ya. Kemudian juga ini adalah terkait dengan pertumbuhan pengguna internet, di mana Indonesia sendiri itu kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami perkembangan sedikitnya 8,5% untuk perkembangan pengguna internet. Nah, hal yang menarik di sini adalah kita lihat pada negara Jepang dari tahun 2000 sampai 2020, selama 20 tahun terakhir mengalami peningkatan sejumlah 252%. Nah, ini menandakan bahwasanya internet menjadi hal yang dengan peran yang sangat penting dalam perkembangan TIK. Oke.
Ya, kemudian berbicara mengenai keuntungan penggunaan TIK ya. Seperti disinggung di awal, peranan dan manfaat TIK ini akan berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari bekerja, belajar, bersosialisasi, dan juga hingga bermain padahal. Nah, era digital ini telah mengubah cara orang untuk berkomunikasi, cara orang untuk berjejaring, mencari bantuan, dan juga mengakses informasi. Nah, berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari, di mana komunikasi digital ini membuat komunikasi lebih cepat daripada berkirim surat ya secara konvensional. Kemudian ini akan mendorong TIK akan mendorong pemikiran strategis, di mana salah satu keuntungannya adalah dari komunikasi data lebih banyak waktu yang mengarah pada perencanaan yang lebih efektif sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran strategis. Kemudian menghilangkan hambatan budaya, memperkaya kebudayaan, dan bahkan menciptakan lapangan kerja. Nah, siapapun dan dimanapun bisa memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah peran dasar TIK secara globalnya, di mana terdapat 3 hal yang digarisbawahi di sini, yaitu adalah peranan TIK sebagai supporting atau pendukung, kemudian sebagai enabler, dan juga sebagai transformer. Nah, TIK sebagai support ini berarti TIK sebagai pendukung, misalnya sebagai pendukung atau pelengkap suatu keputusan bisnis dari sebuah perusahaan. Kemudian sebagai enabler atau penggerak ya. Di sini dicontohkan sebagai penggerak bisnis suatu organisasi. Dan kemudian juga TIK sebagai transformer ya. Ini adalah sebagai penentu arah transformasi organisasi dari suatu sarana untuk menentukan arah bisnis dari suatu organisasi. 3 hal itu merupakan peranan dasar ya, peran penting dari TIK itu sendiri. Kemudian memasuki peran TIK selanjutnya adalah peranan TIK dalam berbagai bidang ya. Nah, di sini akan saya sampaikan peran TIK di berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang industri dan manufaktur, di mana dalam bidang ini komputer sudah digunakan pada proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain seperti CAD ya, di mana ini akan berguna pada saat untuk merancang secara cepat, mudah, dan memiliki kecepatan tinggi dalam merancang sebuah produk. Kemudian juga terdapat pemanfaatan robot yang secara otomatis ini melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam sebuah industri yang dikontrol oleh komputer yang biasanya tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Nah, itu adalah contoh peranan dalam bidang industri dan manufaktur. Ya, selanjutnya adalah peranan TIK dalam bidang kesehatan. Nah, di sini penggunaan sistem informasi layanan terpadu yang bersifat digital ini adalah sebagai contoh pemanfaatan TIK dalam bidang kesehatan. Kemudian juga terdapat penggunaan smart card di mana berisi data elektronik rekam medis pasien dan juga pemanfaatan citra medis, dan saat ini yang sedang berkembang adalah telemedicine ya, di mana teknologi telemedicine ini memungkinkan pengobatan jarak jauh secara remote. Kemudian peranannya dalam bidang militer, teknologi informasi dapat membantu menyediakan informasi potensial lebih cepat dan banyak melalui rantai komando dan pengendalian untuk mempercepat pengambilan keputusan. Nah, teknologi informasi ini memungkinkan pasukan untuk mendapatkan informasi pada waktu dan tempat yang tepat ya. Contohnya adalah implementasi konsep revolution in military affair ya. Ini juga dimana membahas konsep
dari ruang lingkup perang. Selanjutnya, peranan dalam bidang pemerintahan. Nah, peran ini, TIK ini dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e-government, di mana akan menghasilkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan juga peningkatan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Nah, e-government ini akan mendukung peningkatan transparansi, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Nah, contoh yang sekarang ada yakni adalah penyimpanan dan pembuatan database penduduk. Nah, ini contohnya adalah pembuatan EKTP dan beberapa dokumen lainnya. Oke. Kemudian juga peranan TIK dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, bisa dibilang kebutuhan efisiensi waktu dan biaya akan menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Nah, saat ini teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada sebuah perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Nah, seperti contohnya itu munculnya beberapa aplikasi layanan e-bisnis, kemudian e-commerce, e-banking dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas tentang pemanfaatan TIK, nah saatnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari penggunaan TIK. Nah, disebutkan tadi hampir setiap aspek kehidupan kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan. Nah, akan tetapi tentu saja TIK ini memiliki kekurangan dan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Nah, berikut ini adalah dampak-dampak negatif dari penggunaan TIK. Yang pertama terkait dengan keamanan data. Nah, TIK ini bekerja dengan menghimpun sejumlah data yang besar dan menyimpannya dalam suatu tempat. Ini bisa saja data yang sifatnya pribadi, individu atau organisasi. Nah, keamanan data ini menjadi isu yang penting ya dalam beberapa tahun terakhir. Yang ditakutkan jika ceroboh, maka informasi-informasi penting ini bukan tidak mungkin bisa jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab atau di pihak-pihak yang salah. Kemudian juga dampak terkait dengan kehidupan sosial, di mana TIK saat ini ikut mengatur ya bagaimana cara kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Nah, di satu sisi kita menjadi lebih mudah terhubung dengan berbagai lapisan, tetapi di sisi lain kualitas hubungan tersebut berkurang karena kita menjadi sibuk dengan perangkat masing-masing. Oke. Kemudian juga terkait dengan hak cipta. Nah, TIK ini menjadikan kita sangat mudah dalam mengakses atau mendapatkan konten dalam jenis dan bentuk apapun ya. Nah, hal ini berdampak pada kebebasan seseorang dalam mengambil dan bahkan menyebarkan karya orang lain dengan bebas ya, tanpa memperhatikan undang-undang hak cipta. Nah, ini menjadi catatan bersama bagi kita semua. Kemudian kaitannya dengan kejahatan cyber, dari sisi kejahatan, internet ini menghadirkan kesempatan yang sangat luas bagi siapapun yang ingin melakukan kejahatan ya. Contohnya saja yang paling sederhana dan ya mungkin sudah banyak diketahui juga bahwasanya terdapat
perdagangan data-data pribadi dari kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini juga menjadi catatan karena ini akan menjadi sebuah kejahatan cyber di saat ini dan juga di masa mendatang. Dan ya, sampai di sini kita sudah membahas tentang eh, definisi konsep TIK, kemudian pemanfaatannya dan juga dampak dari penggunaan TIK. Nah, saya harap semuanya mudah untuk dipahami dan saya harap semuanya mengerti. Dan silahkan jelaskan beberapa bentuk modus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat TIK dan nanti silakan dikumpulkan di kolom pengumpulan tugas yang saya sediakan di Skalsa. Selamat mengerjakan, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Salam.